Ulang ya. Alhamdulillah ala nabi sallallahu alaihi Allah taala bisawati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah. Amin. Semua adabul kitab adabul alim wal muta'alim fi qaryatikum Hadratus Sagi Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wal barakati wa bil karamati sayyidina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya'zafaka yawmal qiyamati salasatun al-anbiya'u summa al-ulama'u summa suhada'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala ya safa yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang bisa mensyafaati di hari kiamat. Pertama yaitu para nabi. Yang kedua, para ulama, orang yang berilmu dan orang-orang yang mati sakit. Diriwayatkan bahwa pada hari kiamat para ulama berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Istimewa ulama pada hari kiamat di atas mimbar. Di airnya insyaallah. Al-Qadhi Al-Husain dalam kitab At-Tariqatnya yang pertama menukil sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama maka kesalahan-kesalahannya tidak akan dicatat selama hidupnya. Keistimewaannya bilang si manusia atau orang yang mencintai ilmu dan ulama. Seneng tok kali ulama, kali ilmu itu kesalahan-kesalahannya orang dicatat selama hidup berbeda loh. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita orang-orang yang cinta ilmu dan cinta ulama. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalah khalafa ala alimin faqa anna wa ka'anna ma sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa sholat di belakang orang alim seakan-akan khalafa nabiy faman sholat khalafa nabiy faqada khufira lahu. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa sholat di belakang orang alim seakan-akan sholat di belakang Nabi. Dan siapa yang sholat di belakang Nabi maka dosanya diampuni. Ini istimewanya kita sholat di belakangnya orang alim, orang yang berilmu. Hadis riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya menghadiri majelis zikir lebih utama daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Begitu termasuk majelis zikir. Majelis yang memikirkan ilmu agama Gusti Allah, agama Islam yang diridhai Allah, majelis sholawat, pikiran yang digunakan untuk memikirkan ilmu-ilmu Gusti Allah. Di dalam majelis ini itu insya Allah lebih utama daripada melakukan sholat 1000 rakaat, melawat 1000 jenazah, tasiyah atau layat ya, dan menjenguk 1000 orang sakit. Belum pernah ya, kita belum pernah jenguk orang sakit ping 1000, urung tahu tasiyah ping 1000, urung tahu bareng pernah niku belum pernah sholat 1000 rakaat baru semalam ya. Nah ini lebih utama harus ini, atau dimanapun berada majelis yang membahas ilmu Gusti Allah atau zikir sholawat, majelis itu lebih utama ganjarannya gitu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
berkata bahwa seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dan dia memiliki dosa sebanyak gunung Tihama, lalu ketika dia mendengar orang alim, maka ia merasa takut dan ia bertobat dari perbuatan dosanya. Maka ia kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa. Oleh karena itu janganlah kalian berpisah dari majelis para ulama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lebih mulia dibandingkan dengan tempat diskusinya ilmu para ulama. Terus tiang orang keluar rumah ya contohnya. Nah, beliau ketika mendengar seorang ulama itu takut hatinya. Nah, takut, karena takut terus beliau bertobat. Setelah bertobat beliau kembali ke rumah, langsung sedang diampuni. Dan tanah yang didiskusikan ilmu Gusti Allah, ilmu para ulama, ilmu bumi ini gimana lah, misalnya ada bumi atau tanah neng kono kok majelis membahas ilmu Gusti Allah atau ilmu para ulama, itu lebih mulia dibandingkan tempat yang lain. Walaupun sejengkal sebenarnya ada berkahnya. Aisyar Masahi Al-Maliki menukil hadis dalam mengantar kitabnya Nadam Ad-Durar, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengagungkan orang alim, maka sesungguhnya ia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang telah meremehkan orang alim, maka berarti ia telah meremehkan Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya kita jangan sampai meremehkan para ulama, para orang alim ya. Jangan sampai meremehkan, menganggap istilahnya jelek atau menganggap remeh, rendah. Jangan sampai ya. Kita harus mengagungkan. Ketika kita mengagungkan orang alim, sama saja kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebagai alam semesta dan sisinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selamat. Telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, cukuplah sebagai bukti kemuliaan ilmu betapa orang yang tidak berilmu mengaku orang berilmu, dan cukuplah sebagai bukti hinanya kebodohan betapa orang yang berada di dalam kebodohan tidak mau mengakuinya. Terus misalnya derek bodoh, orang ngakoni derek itu hina. Dan ketika kita bodoh kok dianggap pintar, sangat malu dan sangat hina juga. Mulanya mencari ilmu, terutama ilmu agama, ngaji, naon nggih, dimanapun berada. Syukur-syukur belum mondok nggih, ngomong ngaji nom. Hadis niku nggih saking kawula nyuwun punten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.